Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mengenai malam Lailatul Qadar. Adakah kiat-kiat supaya mendapatkan malam Lailatul Qadar? Apakah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar bisa mengetahui atau merasakannya? Itu pertanyaannya tentang Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu memang ada. Ada Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar itu karena apa adanya Lailatul Qadar? Karena memang Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Dengan sebab di malam Lailatul Qadar itulah Al-Quran diturunkan. Gitu. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Itu. Sesungguhnya kata Allah, aku menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, di malaman Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu adanya di bulan Ramadan. Nah itu karena mulianya bulan Ramadan, karena diturunkannya Al-Quran. Pertanyaannya, malam Lailatul Qadar itu, untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu apa kiat-kiatnya supaya mendapatkan Lailatul Qadar? Kiat-kiatnya puasanya biar benar, itu yang pertama. Jangan sampai puasanya hanya mendapatkan lapar dan haus. Nah itu memang ada orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Hampir semuanya. Kenapa saya katakan hampir semuanya? Karena orang yang berpuasa terus ngomongin orang itu hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang berpuasa marah-marah itu pun sama mendapatkan lapar dan haus. Karena itu adalah bisa membatalkan pahala puasa. Maka kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'u wal atsu. Tidak sedikit orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa, hanya mendapatkan lapar dan haus. Kalau kita puasanya seperti itu akan jauh mendapatkan Lailatul Qadar. Sebab ada kiat-kiatnya. Setiap malam orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dari malaman pertama selalu beribadah kepada Allah, tidak tertinggal sedikit pun. Tarawehnya full, tarawehnya tidak bercanda, tarawehnya tidak tidak main-main. Kan zaman sekarang masjid musola makin gede gitu. Ya. Kalau tadinya di awal Ramadan penuh, DKM sudah bingung untuk ngegedein masjid. Ternyata seminggu sudah kosong lagi, berarti udah digedein itu sama DKM masjidnya. Sudah gedein. Malah di mall yang ada. Nah itu yang seperti itu tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar. Yang selalu mengambil kesempatan di bulan Ramadan, dan dia tahu bahwa Ramadan itu adalah sangat banyak keberkahan rahmat Allah dan maghfirah Allah, itqun minan nar. Kesempatan itu betul-betul dipergunakan dengan baik selama 1 bulan, insya Allah dia akan mendapatkan Lailatul Qadar dan bisa merasakan Lailatul Qadar. Dia mendapatkan. Ada satu cerita, karena tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim. Malaikat akan turun kepada orang yang betul ibadah dari malam pertama. Kalaupun Syekh Abdul Hasan Syadili mengatakan, kalau kita puasa awal hari Senin bulan Ramadan ini, maka Lailatul Qadarnya itu akan terjadi tanggal 21, sudah lewat. Tanggal 21 kata Syekh Abdul Hasan Syadili. Nah, kita nunggu di situ tanggal 21, tapi ibadah kitanya nggak benar. Itu bisa betul kebetulan pada malam 21 kita berzikir, kita membaca sholawat, tapi tidak akan merasakan mendapatkan Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dari awalnya kita sudah salah. Kalau dari awalnya kita baik, maka insya Allah akan mendapatkan. Konon ada yang mendapatkan Lailatul Qadar, dia mendengar salamnya para malaikat yang ditugaskan diturunkan tanazzalul malaikat.
diturunkan ke dunia ini dengan ucapan kepada orang yang sedang berzikir, Assalamualaikum, dia akan mendapatkan Lailatul Qadar dan merasakannya. Nah sekarang bagaimana kita tidak mendapatkan itu, tapi kita sedang berzikir, itu insya Allah kita pun sama dengan mendapatkan Lailatul Qadar, tapi tidak akan mendapatkan Lailatul Qadar, hanya dengan pahalanya saja, yang sama dengan 1000 bulan. Tapi tidak ada efek kepada orang tersebut, hanya mendapatkan pahala. Tapi kalau orang yang merasakan juga mendapatkan juga merasakan, maka akan ada efeknya kepada orang tersebut. Hidupnya akan lebih baik baik dalam tata cara kehidupan dalam akhlaknya maupun dengan cara kehidupan duniawinya. Itu akan lebih baik. Dan ucapannya pun dia akan tidak banyak mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena setiap ucapan yang dia ucapkan itu akan terjadi. Itu yang merasakan Lailatul Qadar. Nah itu sangatlah susah kita cari. Kitanya harus benar-benar dari awal sampai akhir melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kamu lagi puasa jangan marah, kamu lagi puasa jangan ngomongin orang lain. Kan ini mah lagi puasa marah, kan betul nggak? Ada marah. Suami istri pun bisa marah karena kemarin-kemarin kalau buka ada rujak kalapa, kalau untuk hari tadi tidak ada rujak, bapaknya nanya, "Mah, mana rujak kalapanya kok belum ada?" Kan marah itu, betul nggak? Iya, istrinya juga ngejawab, "Lu pengen rujak kelapa, ngasih duit sama gue." Marah lagi nggak? Marah lagi. Nah kan begitu. Terus sahurnya, ini mana ini? Ya ngasih duitnya enggak, marahnya udah duluan. Ya istrinya marah lagi, kan begitu. Nah itu tidak akan merasakan Lailatul Qadar. Tapi kalau kebetulan bersamaan, itu akan mendapatkan tetap lebih utama daripada 1000 bulan. Ibadahnya maksudnya yang dilakukan pada malam itu, tapi tidak akan merasakan Lailatul Qadarnya. Udah kejawab semua kayaknya nih. Merasakan dan mengetahui. Mengetahuinya dengan apa? Dengan salamnya para malaikat. Itu. Harus merasakan. Itu merasakan itu seperti itu. Merasakannya datangnya malaikat. Itu. Dapat Lailatul Qadar nggak harus merasakan gitu. Iya, nggak harus merasakan. Kalau ingin merasakan itu harus benar-benar ibadahnya. Sudah itu mah ketentuan Allah, pilihan Allah yang seperti itu mah, merasakan dan juga bisa mengetahuinya bahwa ini adalah malaman Lailatul Qadar. Nah kita yang puasa sekarang bagaimana? Ya usahakan setiap malam kita wirid, walaupun puasanya belepotan. Usahakan tiap malam, mudah-mudahan kita oleh Allah, karena itu kan pilihan Allah. Lah kalau begitu, kalau saya nggak dipilih gimana? Kalau kamu pengen dipilih, dari awal kamu betul, insya Allah dipilih oleh Allah. Memperbaiki diri maksudnya, diperbaiki semuanya dari awal sampai akhir. Insya Allah akan mendapatkan nilai dan juga akan dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita pengennya dapat Lailatul Qadar, tapi ibadahnya, perbaiki dirinya tidak ada, ibadahnya pun belepotan. Nah itu jauh dari kehendak Allah, kan gitu. Kehendak Allah orang itu harus apa? Harus beribadah kepada Allah, menjauhi larangan Allah. Kenapa sih harus begitu? Kita mati masalahnya. Kan itu masalahnya, mati. Memang mau hidup terus, mending hidup terus kalau nggak bongkok. Hidup terus, jalan juga nggak bisa, makan juga nggak bisa, nasi aja nggak kena. Repot juga. Nah itu barangkali yang bisa saya jawab tentang Lailatul Qadar itu, dengan pengalaman-pengalaman, cerita-cerita, dan juga di kitab-kitab diceritain seperti itu. Orang yang akan merasakan Qadar itu ada uluk salamnya daripada malaikat. Tapi jangan main-main. Teman kita lagi nunggu Lailatul Qadar di masjid, kita di belakang masjid, assalamualaikum. Waduh, saya mendapatkan Lailatul Qadar. Katanya kan begitu, jadi nyantar, jangan begitu. Rupanya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.